Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dwi Harumsasi dalam pelajaran ekonomi kelas 12 masih tentang perusahaan dagang dan kita akan belajar mengenai jurnal umum setelah jurnal khusus yang sudah kita pelajari. Ada 4 ya. Nanti kalian bisa ingat lagi 4 itu apa. Nah, kemudian langsung saja di sini ini ada soal mengenai jurnal umum. Agak berbeda dengan jurnal umum yang sudah kalian pelajari di perusahaan jasa. Sebab perusahaan dagang di sini akan mencatat transaksi-transaksi di dalam jurnal umumnya hanya yang terkait dengan retur pembelian ataupun retur penjualan. Nah, adapun retur kalian sudah belajar kemarin pengertiannya adalah pengembalian barang yang rusak karena tidak sesuai dengan pesanan atau cacat. Oke, gitu ya. Jadi kalau dalam perusahaan jasa, jurnal umum dicatat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi ya macam-macam itu masuk dalam jurnal umum semua. Tapi kalau dalam perusahaan dagang itu hanya meliputi retur ya, baik pembelian ataupun penjualan karena dalam perusahaan dagang itu sudah ada 4 jurnal sehingga dapat diartikan jurnal umum dalam perusahaan dagang adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang belum tercatat di dalam jurnal khusus. Oke, sekarang ini contoh soalnya ya. Jadi di sini ada dikeluarkan nota kredit kepada toko Mandala dan di sini ada dikirim nota debit kepada CV Adi. Nah, kalian juga harus bisa membedakan antara nota kredit dan nota debit ya. Oke, di sini kita akan masuk di worksheet-nya langsung. Ini judulnya jurnal umum ya. Oke, sekarang kita akan melihat ya. Di sini dikeluarkan nota kredit pada toko Mandala tanggal 24 Agustus. Sekarang tulis dulu 2 Agustus 20 toko Mandala. Tulis ya. Di sini toko Mandala ya. Toko Mandala ya. Ada pengertian di sini atas barang yang diterima kembali karena rusak sebesar 825.000. Hal ini memiliki arti bahwa sebenarnya kita itu menjual secara kredit pada toko Mandala ya. Karena menjual secara kredit pada toko Mandala berarti kita itu menjual pada toko Mandala tapi nggak terima uang langsung. Maka kita memiliki piutang. Ya, piutang karena kita mengutangkan. Piutangnya itu kan kemarin bertambah di sebelah debit. Ternyata dalam perjalanan penerimaan barang itu ternyata barangnya rusak sebesar 825.000. Otomatis kita nggak mau terima barang rusak. Sehingga di sini ya toko Mandala nggak mau terima barang rusak kan. Otomatis toko Mandala ini mengirimkan kembali barang yang sudah dia beli dari kita atau kita jual itu sehingga kita harus mengurangkan piutang kita alias berarti kita itu tidak jadi mengutangkan pada toko Mandala sebesar 825.000 ini karena barangnya rusak. Maka untuk mengurangi piutang itu kita harus menuliskan piutang di sebelah kredit yang artinya piutang berkurang. Ingat karena di sini piutang berkurang di kredit kita menulisnya menjorok ya. Angkanya 825.000. Ya, seperti ini, 825.000. Nah, sekarang perhatikan ya. Karena kita mengurangkan piutang di sebelah kredit atas
apa yang dikembalikan toko Mandala pada kita, berarti di sini kita memunculkan retur penjualan dan pengurangan harga di sebelah debit ya sebesar 825.000 ini ya. Besarnya sama, debit kredit ini seimbang. Oke, mudah ya. Jadi di sini nota kredit ini memiliki arti bahwa kita itu menjual barang kepada klien atau customer kita, tapi setelah sampai di sana itu barangnya rusak atau tidak sesuai pesanan, sehingga intinya kita tuh tidak jadi menjual karena barangnya dikembalikan lagi. Nah, karena tidak jadi menjual secara kredit, berarti piutangnya harus dikurangkan di sebelah kredit dan muncul retur penjualan dan pengurangan harga. Gitu ya. Oke, semoga paham nanti sambil membaca buku dan sumber yang lain. Nah, sekarang perhatikan ini soal yang kedua yaitu tanggal 28 ya. Nah, sekarang 28 di sini dikirim nota debit kepada CV Adidaya. Tulis dulu di sini ya. CV Adidaya atas pengembalian barang karena rusak sebesar 660.000. Nah, di sini kita mengirimkan nota debit pada CV Adidaya atas pengembalian barang karena rusak. Ini ceritanya berarti kita itu membeli barang secara kredit pada CV Adidaya. Nah, tapi CV Adidaya ini mengirim barang kepada kita itu ternyata dalam perjalanannya rusak. Kita nggak mau terima, berarti kita meretur barang tersebut kepada CV Adidaya. Sehingga kita yang awalnya mau beli secara kredit atau utang tidak jadi, ya kan? Tetapi kan sudah menulis utang bertambah di sebelah kredit. Ya, saldo normal utang kalau bertambah kan di sebelah kredit. Karena utangnya itu tidak jadi, karena barangnya dikembalikan tadi, otomatis utang harus diletakkan di sebelah debit untuk mengurangi ya. Jadi saldo normal utang kalau berkurang itu di sebelah debit. Maka di sini dalam jurnalnya akan muncul utang ya itu berkurang di sebelah debit sebesar 660.000 seperti ini. Nah, kurang 01 di sini 660.000. Jadi utang berkurang itu diletakkan di sebelah debit 660.000 ya. Tetapi kreditnya nanti diisi apa? Lah di sini kan berarti kita tidak jadi membeli ya karena mengembalikan barang yang rusak tadi. Maka muncullah retur pembelian dan pengurangan harga. Letaknya di sebelah kredit sama 660.000. Oke, jadi seperti itu. Jadi nota debit ini artinya kita itu mengembalikan barang yang sudah kita beli kepada pihak lain ya. Jadi kalian di sini sudah ada dua contoh soal langsung mengenai nota kredit dan nota debit yang memunculkan retur penjualan dan pengurangan harga dan retur pembelian dan pengurangan harga. Dengan arti kalau begitu nota kredit ya itu berarti akan memunculkan retur penjualan ya di sebelah debit, sedangkan kalau nota debit itu akan memunculkan retur pembelian dan pengurangan harga di sebelah kredit ya.
Oke, jadi seperti itu. Ini tolong dipahami. Ini langsung kepada totalnya di sini ya. Berarti di sum saja. Kalau pakai Excel tuh memang lebih praktis juga, walaupun susah juga ini untuk melakukan atau membuat video semacam ini ya, karena rekam layar ya. Oke, jadi seperti ini debit dan kreditnya sama seimbang. Oke, jadi sekali lagi kesimpulannya sebelum saya akhiri video pembelajaran hari ini adalah sekali lagi, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa masuk dalam jurnal khusus. Dalam hal ini, dalam perusahaan dagang, terdiri dari retur penjualan ataupun retur pembelian. Nah, kemudian formatnya sama, ya kolomnya sama seperti jurnal umum dalam perusahaan jasa, hanya isi dari transaksinya berbeda, ya. Oke, dan kalian sudah belajar mengenai nota kredit dan nota debit serta pengertian dari retur penjualan dan retur pembelian. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan mengenai jurnal khusus 4H plus jurnal umum menjadi 5 ini sudah saya berikan semua. Nanti saya akan review dalam bentuk tes, dalam soal-soal yang akan saya berikan serta kuis yang harus kalian kerjakan. Setelahnya saya akan masuk di dalam rekapitulasi jurnal khusus dan jurnal umum pada pertemuan selanjutnya dan dilanjutkan pada buku besar umum dan buku besar pembantu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.